Tugas Anti Korupsi Dosen Pengampu Bapak Bermansyah M.K. Disusun oleh Jessica Galviani, NIM 2214 1085, kelas 2B S1 Keperawatan. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya adalah suatu gugatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Bentuk korupsi yang pertama, berkhianat substansi transaksi luar negeri, ilegal dan penyelundupan. 2. Menggelapkan barang milik lembaga. 2. Menggunakan uang yang tidak tepat. 4. Menyalahgunakan wewenang. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. 2. Penipuan terhadap badan pemerintah. Yang ketiga, dengan sengaja melakukan kepentingan. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi keuntungan negara. 2. Suap menyuap administrasi jabatan atau politik. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemeriksaan. 5. Perbuatan suram. 6. Pembaturan dalam pengadaan. Faktor terjadinya korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan wewenang. Langkahnya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan keserakahan masyarakat, kurangnya mampu dalam kewenangan kesulitan ekonomi. Korupsi di bidang politik. Korupsi telah menyadar pemerintah sehingga memberikan konsistensi menguatnya birokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Dampak dari korupsi. Dampak korupsi atau koruptor itu sendiri selain mendatangkan kesenangan atau yang diperoleh koruptor itu sendiri. 2. Dampak pada moral bangsa. 3. Dampak terhadap rakyat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia kepada masyarakat miskin. Cara pencegahan korupsi. Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. 2. Berlatih untuk berintegrasi, melaporkan tindakan korupsi, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Cara membangun sikap anti korupsi. Yang pertama, meningkatkan pada keimanan, ketakwaan pada Tuhan. Serta membina dan antar pemerintah harmonis dan rukun. 3. Bersama dan rekan hendaknya menjaga dan menjaga. Kesimpulan, tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter suatu anak tidak melakukan korupsi, karena jika dapat menjadi koruptor memberantas korupsi. Karena itu, sejak usianya kita dianggap untuk ditanamkan moral anti korupsi dan nilai yang baik. Terima kasih.